Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwafillah, para hadirin, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ibadah salat maghrib dan insyaallah kita menunggu isya. Dan juga diantara kita sebagian mungkin yang puasa Asyura, mulai dari Tasu'a yaitu 9, sekarang yang 10. Semoga kita mendapatkan apa yang Rasulullah janjikan, yaitu dan puasa di hari Asyura. Saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasib 'ala Allah ay yukaffar sanata allati qablah. Kafara menghapus, ya, menghapus dosa yang lalu. Di sini tidak dijelaskan apakah dosa kecil, dosa besar, tapi ulama merinci. Ulama merinci, yaitu kalau dosa besar hendaknya diiringi dengan taubat, ya. Walaupun di sini mujmal, ya, begitu. Dan puasa ini adalah kedua yang teragung di dalam puasa sunnah, bahkan hampir pernah menjadi puasa wajib, di mana sebelum Ramadan menjadi puasa wajib. Setelah Ramadan disyariatkan, maka dia menjadi sunnah, kurang-kurang mungkin sunnah muakkadah. Tema kita kali ini adalah ibadah awas hadis palsu dan lemah, ya. Awas hadis palsu dan lemah tentang Asyura. Baik, kita ini materi ini agak serius, artinya perlu konsentrasi gitu. Mungkin anak-anak nggak nyambung, nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba saja, ya. Dimana tidak semua kenal hadis, ya kan? Setingkat ustadz, kondang dan lain-lain, kadang-kala mengutip hadis, ya, tanpa memperhatikan lemah atau tidak. Ini jadi masalah. Baik, kita akan merujuk beberapa buku yang telah ada di Indonesia. Sebenarnya buku Mustalahul Hadis, ilmu untuk mengetahui tentang hadis disebut Mustalahul Hadis. Di situ akan dijelaskan pengarang atau penyusun orang Indonesia yang tercatat, yang saya pernah miliki juga, ya, mungkin masih ada sebagian, yaitu Ahsan. Mustalah hadis Ahsan. Mungkin diantara kita ada yang punya bahasa Indonesia. Setelah itu Hasbi As-Siddiqi, ilmu hadis tebal itu, Hasbi As-Siddiqi. Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi rahimahullah. Ahsan telah meninggal juga. Hasan Bandung, panggilannya Abdul Qadir Hasan. Yang ketiga yang kita bisa baca adalah ilmu hadis susunan Ustaz Abdul Hakim Abdad. Sebelum terjemahan banyak. Setelah ada juga seorang dosen UIN atau IAIN dulu, Dr. Andes Fazlur Rahman kalau nggak salah, Fatur Rahman kalau gitu. Itu bagus juga karena dengan contoh-contoh setiap jenis hadis, gitu. Nah, dalam hal ini kita nggak akan bisa dalam waktu yang singkat 30 menit membahas semua hadis itu. Kita hanya fokus kepada hadis lemah, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Maudhu artinya palsu. Dhaif artinya lemah. Ya. Ada buku yang saya pegang di sini adalah ilmu hadisnya Ustadz Abdul Hakim Abdad dan terjemahan ilmu hadis, ya, dari Dr. Mahmud Tahan, ya, terjemahan bentuknya begitu. Sebenarnya hadis banyak
Ya, langsung saja kita kepada sebelum kita masuk ke hadis-hadis tersebut, hadis maudhu terutama, ya, kita akan harus memahami sekurang-kurangnya beberapa hadis, yaitu hadis itu ada dua, mardudun atau makbulun, mardudun. Makbulun diterima, ya, mardud tertolak, ya. Hadis-hadis yang diterima oleh para ahli hadis maksudnya itu terdiri dari beberapa, ya. Ya, jadi hadis atau khabar, bahasa Indonesia khabar boleh, bahasa Arab juga kadang-kadang pakai khabar. Ya, khabar mardud tertolak itu banyak. Khabar mardud atau tertolak disebabkan penolakannya yaitu hadis dhaif, hadis mardud disebabkan gugurnya sanad, hadis muallaq, mursal, mudal, munqati, mudallas, mursal khafi dan lain-lain, banyak sekali. Ya, jelas kita nggak akan membahas satu persatu. Ya. Kalau hadis atau khabar yang makbul itu sering kita dengar. Misalkan hadis sahih, hadis hasan, sahih li ghairi, hasan li ghairi, ya begitu. Tadi hadis sahih li zatihi, hadis hasan li zatihi, hadis sahih li ghairi, ya, hadis hasan li ghairi. Kalau sekedar singkatnya saja hasan li ghairi, tadinya hadis ini lemah. Banyak tapi ada sawahid itu saksi-saksi, ya, dan lain-lain. Ada hadis yang tidak terlalu lemah, sama maknanya perawinya dan lain-lain, maka dia naik menjadi hasan li ghairi. Tadi hadis lemah. Itu urusan ilmu hadis, urusan para pakar hadis, kita nggak mampu itu, ya. Terus sahih li ghairi, tadi hadis hasan, ya. Setelah banyak diselidiki, jalur-jalurnya banyak, sanad-sanadnya banyak, sanad itu adalah perawi, maka dia naik menjadi hasan li ghairi. Kalau hadis hasan atau hadis sahih sudah, ya, perawinya thiqah dan lain-lain, ya, terpercaya. Kalau hasan di bawahnya, sahih hasan di bawahnya, begitu. Yang ini yang kita banyak dengar sebenarnya. Nah, kadang-kala kita memerlukan ilmu sedikit tentang hadis dhaif atau maudhu. Karena ada konsekuensi, ya, dalam menyebarkannya, menerimanya, mengamalkannya, begitu. Itu setiap orang yang mengamalkan, menyebarkan, ya, membuat, apalagi maudhu itu palsu, berdusta atas nama Nabi itu maudhu. Kalau munkar, berdusta atas nama perawi, itu istilah saja, ya. Yang paling berat maudhu karena dia berdusta atas nama Nabi. Ya, nanti kita lihat lebih rinci sedikit sebelum kita masuk hadis-hadis maudhu dan dhaif pada Asyura atau Muharram, begitu. Jadi kita pastikan, ya, mungkin banyak baca kita sedikit ini. Baik, kita masuk. Saya membuka ilmu hadisnya Mahmud Tahan, doktor, yaitu kita langsung saja hadis mardud disebabkan cacatnya perawi, yaitu hadis maudhu. Kalau yang punya bukunya nanti silakan dilihat di halaman 109, ya. Halaman itu terjemahan, ya. Alhamdulillah sekarang kita, walaupun mungkin ada bagi yang paham bahasa Arab, silakan yang langsung saja, ya, gitu. Nah, apa yang menyebabkan kita menolak itu nanti diterangkan dan hukum-hukumnya. Sekarang kita hanya pahami sedikit tentang kenapa atau definisi hadis maudhu. Maudhu yang jelas palsu, ya. Coba bayangkan saja kalau kita muamalah, ya, kita bermuamalah,
ya nilai nominalnya 3 juta, terus uangnya palsu semua, dibayar ke kita, marah nggak kita? Nah begitulah. Kalau masalah muamalah kita ngamuk, tapi begitu hadis santai aja, biar palsu kan hadis. Ada orang berpendapat kayak gitu. Ya lama-lama juga hadis, tidak boleh. Kalau antara kita saja paling kerugian materi 3 juta, 5 juta, 100 juta. Ini berbohong atas nama Nabi. Harus lebih khawatir kita. Apalagi jika seorang ustadz sudah go public, go internasional, go nasional. Harus hati-hati dia. Ya, kalau dia nggak paham, dia bilang, oh saya belum paham hadis ini. Ya begitu. Coba kita baca ini. Hadis maudhu. Jika penyebab cacatnya rawi adalah berdusta terhadap Rasulullah SAW, maka hadisnya dinamakan maudhu, palsu. Ya, sudah rawinya cacat lalu berdusta atas nama Rasulullah. Nah ini maudhu itu begitu nilainya. Definisi, menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata wada'a, as-say'a, yang berarti menurunkannya. Dinamakan seperti itu karena memang menurunkan derajatnya. Jadi hadis begitu dinilai maudhu, udah hancur udah. Ya begitu. Menurut istilah dusta yang dibuat-buat dan direkayasa kemudian dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Coba sekarang ini, seseorang go public, presiden menyatakan begini, ini. Pasti presiden akan ngecek kan, itu siapa itu orang, kok ngomong atas namaku, tangkap dia. Ah begitu. Kalau menjelekan tangkap, janji tangkap. Ini atas nama Rasul yang kita cintai. Nggak boleh seorang mengatasnamakan Rasul, bilang Rasul seperti ini, padahal Rasul tidak berbuat, berkata seperti itu. Ya begitu. Derajat hadis maudhu. Hadis maudhu merupakan hadis dhaif. Hadis itu lemah. Ya, dhaif itu lemah, maudhu palsu. Hadis maudhu merupakan hadis dhaif yang paling rendah dan paling buruk. Dhaif itu banyak, ya. Kita pokoknya lemah. Nanti ada yang hadis yang perawinya rusak satu misalkan. Dari urutan perawi itu penyampai ya, sanad dari mudawwin yaitu misalnya Bukhari, atau yang kalau hadis lemah jarang ada di Bukhari, jangan. Kita contohkan misalkan Sunan Abi Daud ya, dari Abi Daud atau At-Tirmidzi, atau yang paling banyak urutannya kan gini, Bukhari itu Sahih Jami Bukhari, Muslim, nanti urutan ketiga Sunan Abi Daud, keempat Sunan At-Tirmidzi, kelima Sunan An-Nasai, keenam Sunan Ibnu Majah. Ini yang disebut Kutubus Sittah, kitab 6. Nanti kalau kitab 9 Muwatta Malik, Imam Malik. Ke-8 Sunan Ad-Darimi. Ke-9 Musnad Imam Ahmad. Dan ini ada yang hafal Musnad Imam Ahmad. Kalau bapak-bapak mau beli yang di tahqiq oleh Al-Arnaud Su'aib rahimahullah, itu 52 jilid seperti ini. Nah itu di kepala umat Islam ada, dan saya dapati. Ya, salah satu murid kita sekarang sedang ambil di UIM, Universitas Islam Madinah, jurusan hadis. Padahal belum masuk Madinah dia sudah hafal Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi. Quran jangan ditanya lagi kalau orang sudah hafal Kutubut Tis'ah namanya. Tis'ah itu 9, Sittah 6. Dia menghafal, ada metode yang lebih cepat sekarang. Jadi apa yang sudah ada di Bukhari tidak dihafal lagi di Muslim. Ada yang sudah hafal 2 Bukhari Muslim, tinggal sisanya di Sunan Abi Daud begitu. Nanti sudah Bukhari Muslim Sunan Abi Daud, tinggal menghafal di mana? Sunan-sunan lain begitu. Jadi mudah. Ya, gitu. Nah, derajat dhaif itu adalah hadis dhaif yang paling buruk adalah maudhu. Bahkan
Sebagian ulama malah menganggapnya terpisah, bukan bagian dari jenis-jenis hadis dhaif. Saking jeleknya maudhu, ini bukan hadis, begitu. Hukum meriwayatkan hadis maudhu. Para ulama sepakat bahwa hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan bagi orang yang sudah mengetahui keadaan statusnya, kecuali jika disertai penjelasan mengenai status maudhunya. Ya, begitu. Kalau sudah tahu ini maudhu, tidak boleh. Ya, nggak boleh kita meriwayatkan, kecuali dalam rangka menjelaskan ini hadis maudhu, boleh. Sebagai contoh, ya. Tapi kalau meriwayatkan terus habis gitu ditinggalkan orang atau masyarakat kebingungan, nih hadis gimana nih, itu nggak boleh. Ya. Dan ini banyak dalil-dalilnya. Man haddasa anni bihadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Ya. Banyak sekali itu. Barang siapa menceritakan suatu hadis dariku sedangkan diketahui hadis itu dusta, maka ia tergolong salah seorang dari para pendusta. Ya. Lalu jalan yang dilakukan pembuat hadis maudhu, membuat perkataan yang berasal dari dirinya lalu meletakkan sanadnya dan meriwayatkannya. Mengambil perkataan sebagian ahli bijak atau selain mereka lalu meletakkan sanadnya. Kadang-kadang matan tuh isi, rawi itu periwayat. Ada matan bagus, wah dicariin periwayatnya, perawinya. Ya. Itu. Lalu bagaimana mengetahui hadis maudhu? Hadis maudhu dapat diketahui melalui satu, pengakuan si pembuat hadis maudhu. Dia habis di zaman seorang khilafah ditangkap seorang pembuat hadis maudhu, dia bilang saya telah memalsukan 4.000 hadis. Ya, lalu dieksekusi oleh khalifah. Ya. Atau yang diperoleh dari runutan pengakuannya, ya, begitu. Atau melalui indikasi si rawi. Ya, misalnya indikasi rawi ternyata seorang rafid, Syiah. Ya, ini hadis maudhu pada Asyura, 10 Asyura banyak dikeluarkan oleh Rafidi. Rafidi itu Syiah, ya, yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Atau melalui indikasi yang ada pada hadisnya. Misalnya teksnya, hadisnya memiliki lafaz yang janggal. Biasanya hadis memiliki kata yang janggal. Nggak mungkin Rasulullah bersabda seperti ini. Itu orang-orang yang sudah biasa berkecimpung dalam hadis bisa mendeteksi itu. Kalau motivasinya banyak, ya, dalam rangka takarub pada Allah, maksudnya baik, takarub pada Allah, mendekatkan diri, tapi salah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang benar, tidak boleh ngarang-ngarang hadis. Dalam rangka mendukung mazhab, ya, karena dia cinta mazhab Imam Asy-Syafi'i, lalu dia bikin-bikin misalkan akan lahir nanti seorang yang bernama Muhammad bin Idris dan lain-lain, ini maudhu. Ya, begitu. Dalam rangka merusak ajaran Islam, orientalis banyak membuat hadis maudhu dalam rangka merusak ajaran Islam, ya, begitu. Dalam rangka mencari muka terhadap penguasa, ada seorang ulama ditanya oleh khalifah, khalifah ini senang burung, langsung dia menyatakan, oh ya ada hadis tentang burung ini. Khalifah ini ahli hadis, bilang bohong kamu, gitu, ya, menjilat. Jadi itu istilahnya banyak sekali, ya. Dan dalam rangka mencari penghidupan, orang jual minyak wangi, misalkan out itu apa ya, gaharu, dia bikin hadis. Orang jual ini dia bikin hadis, ya. Yang jelas kalau ada orang jual apa barang-barang elektronik mengeluarkan hadis itu jelas maudhunya kan. Zaman Nabi nggak ada elektronik. Ya misalkan dari minyak wangi ini itu dulu mah ada lah, ya. Kalau itu kelewatan kalau ada, belilah elektronik. Rasulullah bersabda an gitu. Dalam rangka meraih popularitas, seorang ingin populer, ya, dia membawa hadis-hadis yang memakai ciri dirinya, ya, biar orang-orang pada menjadi pengikutnya bisa. Banyak sekali di sini, kita nggak akan teruskan.
Kita langsung saja masuk hadis maudhu pada Asyura. Dalam kitabnya, bukunya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad itu dijelaskan, ya, yaitu bahwa hampir semua hadis tentang 10 Muharram keutamaannya itu semua maudhu, palsu kebanyakan, doif, ya. Jadi sebetulnya dengan ilmu itu kita sudah cukup, ya, nggak usah diperiksa-periksa lagi. Tapi ya bagi yang mau mereka silahkan gitu. Ya hampir semua hadis tentang Muharram ini, ya, tentang 10 Muharram, tentang Asyura itu hampir lemah sekali. Dan beliau menulis ini bukan dari susunannya sendiri, dia mengutip satu kitab, ya, begitu. Nanti kita akan dapatkan, ya, masalah itu insyaallah. Dan kita masuk saja kepada orang-orang yang masuk ke dalam pembuatan hadis maudhu. Kaum zindik. Kaum zindik kalau secara akidah kaum muslimin, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh, kan cara beribadah kita harus 3, mengandung unsur 3. Hub, cinta, khauf, takut, dan roja, harap. Kaum zindik orang yang beribadah pada Allah hanya berdasarkan cinta. Ini zindik, ya, begitu. Ya, ini mereka yang berpura-pura Islam, tetapi sesungguhnya mereka adalah kafir dan munafik yang sebenarnya. Mereka adalah kaum yang sangat hasad dan benci terhadap Islam, bertujuan merusak agama Islam, ya, dari dalamnya. Ini orang-orang yang biasa membuat hadis-hadis maudhu dan menyebarkannya. Tujuan mereka tidak lain untuk merusak syariat Islam atau menanamkan taskhik, keraguan, ya, begitu. Berkata Ahmad bin Zaid, seorang at-tabi'ut tabi'in, ya, besar, wafat tahun 1090 Hijriah. Kaum zindik telah memalsukan hadis atas nama Rasulullah SAW sebanyak 14.000 hadis. Ya, ini tabi'ut tabi'in saja udah menyelidiki 14.000 hadis. Kalau tadi yang disembelih oleh khalifah 4.000. Tapi banyak yang seperti dia, banyak. Ketika Abdul Karim bin Abi Auja, salah seorang zindik, ditangkap dan akan dipenggal kepalanya oleh Muhammad bin Sulaiman al-Abasi, seorang pemimpin Basrah pada zaman Khalifah al-Mahdi pada tahun 1060, ya, maka tatkala Abdul Karim telah yakin akan dibunuh, ia berkata, yang artinya, demi Allah, sungguhnya aku telah memalsukan pada kamu sebanyak 4.000 hadis palsu. Aku haramkan padanya yang halal dan aku telah halalkan perkara yang haram. Hadis palsu yang berhubungan dengan hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini bahaya sekali. Demikian juga Muhammad bin Sa'id Asy-Syami Al-Maslub, yang mati disalib. Al-Maslub biasanya kalau hukuman disalib itu Al-Maslub, karena zindiknya oleh Ja'far Al-Mansur. Zindik ya satu ini pun telah memalsukan hadis sebanyak 4.000 hadis. Ya, telah berkata Imam Nasai di akhir kitabnya Ad-Du'afa wal Matrukin, gitu. Jadi ini, ya, tadi secara ringkas Abdul Hakim menulis hadis-hadis palsu mengajak dan mengajarkan kepada syirik dengan macam-macam cabangnya. Hadis-hadis palsu tentang bid'ah-bid'ah agama dengan segala tingkatnya. Hadis-hadis palsu yang menganjurkan kepada maksiat-maksiat. Hadis-hadis palsu yang memperbodoh dan melemahkan umat, terutama tentang jihad fisabilillah. Hadis-hadis palsu yang merusak akal, adab dan pergaulan, ya, begitu. Itu daya rusaknya besar. Jadi hati-hati. Tidak boleh seorang mengutip hadis tanpa ilmu. Ini yang paling penting. Ya, kalau nggak paham ilmu, bagusan nggak usah. Misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu,
Ya, ada hadis seperti ini ya, atau saya dengar dari ini, hadisnya saya belum tahu, begitu. Kalau kita mau menyampaikan lagi terus penceramah tidak ngasih perawi, ya lebih baik kita tanya. Karena misalkan kita senang nih hadis ini, ya, tapi penceramahnya tidak ngasih perawi, atau penceramahnya kita nggak kenal, dia suka merawikan hadis maudhu, dhaif dan lain-lain atau tidak. Kalau sudah terkenal, maksudnya dia selalu menyeleksi, sekurang-kurangnya dia mengutip dari yang thiqah, yang dia percaya, ya boleh seorang menerimanya, ya. Tapi paling bagus adalah memeriksa sendiri setelah mendengar. Setelah saya periksa hadis-hadis maudhu dan dhaif tentang Asyura dan Muharram, ada di beberapa tempat. Ini kalau saya bacakan habis waktu kita, ya. Hadis dhaif dan maudhu Syekh Albani jilid 1 ada di beberapa tempat. Satu hadis nomor 253 tentang puasa itu sehat, begitu ya. Itu umum masih. Halaman 231 hadis 285 tentang Asyura, ya. Puasa halaman 363 hadis nomor 459 puasa Nabi Nuh, ya, tentang Nabi Nuh, puasa Asyura itu Nabi Nuh selamat dari ini, begitu. Jadi nggak semua yang kisah-kisah itu kelihatannya benar tapi bukan dari hadis. Ini beritanya dipaksukan atau dhaif kan oleh Albani, ya. Ada juga puasa secara umum Rabu Kamis, itu puasa hadis maudhu atau dhaif. Halaman 386 nomor 498, ya. Orang yang berpergian berpuasa. Lalu di jilid 2 juga ada, ya. Halaman 112 tentang celak mata pada hari Asyura, memakai celak mata, begitu. Itu dhaif atau maudhu, gitu. Bahkan di belahnya laut disinyalir ada beberapa hadis yang lemah, tidak semua sahih, ya. Waktu kaum Musa dikejar Firaun, lalu di belahnya laut, itu dalam hadis nomor 1499 jilid 3 sudah diterjemahkan itu. Ya, ini halaman 126 di bukunya Ustadz Abdul Hakim Abdad, hadis nomor 49. Coba kita lihat di sini. Ini lebih praktis buat saya, ya, buat kita semua, karena simple. Beliau menyimpulkan dari ulama bahwa ini palsu, ya, begitu. Ini hadis, saya bacakan saja dan sumber bukunya. Halaman 129. Bahwa hadisnya tentang Asyura itu kebanyakan palsu, ya. Terutama semuanya dusta, ya. Nomor 49. Bagi yang punya bukunya silahkan. Hadis yang ke nomor 29. Ini boleh dibeli, ya, tapi sudah ada revisinya yang terbaru. Saya alhamdulillah mempunyai 2. Ya, ini penting buat ikhwan-ikhwan, bapak ibu yang mulai serius mendengarkan kajian yang ilmiah, ya. Jangan cepat percaya. Boleh seorang bertanya, ya. Dan itu kalau bertanya untuk hal-hal yang kebenaran, jangan kalah sama wanita Ansar. Wanita Ansar orang yang tidak malu dalam bertanya masalah agama. Sampai ada pujian, ya, tentang kaum Ansar, wanitanya terutama. Karena apa? Karena tidak malu, ya. Boleh dalam rangka kritis seorang, misalkan sholat Jumat, ada khotibnya berceramah tentang ini dan itu, maka boleh seseorang bertanya,
tentang hadis yang dibawakan oleh ustadznya, ya, khotibnya boleh. Ya, bahkan kalau di Arab, di Australia, ya, saya pernah lagi ada khutbah, langsung ada yang tunjuk tangan begini, mengoreksi. Itu sifatnya ilmiah tuh begitu, dahulukan daripada ilmu kebohongan tersebar, ya, lebih baik kita menyinggung satu orang dua orang, tapi menjaga Rasulullah, kemurnian ajaran Islam. Ya, saya bacakan di sini keutamaan hari Asyura, nomor 49. Halaman 126. Seluruh hadis yang menerangkan tentang keutamaan hari Asyura, selain puasanya yang memang telah sah, seperti bercelak pada hari Asyura, berhias, melambangkan keluarga, sholat dan lain-lain, semuanya dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali puasa pada hari Asyura yang tadi itu, kecuali yang saya bacakan itu tadi, ya. Kita berharap dosa kita setahun diampunkan. Kalau Arafah setahun ke belakang, setahun ke depan. Itu yang kemarin, ya. Begitu. Kalau Asyura setahun yang lalu saja. Ini diambil oleh beliau dari Al-Manarul Munif fi Sahih wa Da'if, halaman 111 113 oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, Imam Ibnul Qayyim punya kitab Maudhu, beliau Masya Allah ahli hadis, ulama, ya. Jadi dikutip, dan memang kebanyakan begitu. Baik, karena kita sudah masuk kepada keumuman, ya, jadi kita dapat ilmunya bahwa hadis Asyura kebanyakan keutamaannya itu udah palsu, sudah dusta atas nama Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana hadis-hadis tersebut dapat kita lihat? Ada yang merinci, walaupun sudah dibilang ada. Sebenarnya orang ngambil ini sudah selesai. Untuk orang awam ngambil ini udah kebanyakan palsu, ya. Karena mengamalkan sesuatu yang bukan hadis dari Rasulullah itu apa manfaatnya? Ya, gitu. Tapi ada artikel yang bagus, 3 tulisan ini, yaitu hadis-hadis lemah dan palsu tentang keutamaan hari ke-10 Muharram. Ya. Banyak sekali. Pertama, Innallaha khalaqas samawati wal arda yauma Asyura. Sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi pada hari ke-10 bulan Muharram. Maudhu, hadis palsu. Ini susunan dari, bisa di Google, silakan baca. Ini dia bagus. Kalau Ustaz Abdul Hakim merinci, tidak merinci semua, ya, mengambil dari Ibnul Qayyim. Kalau ini dirinci, satu itu, ya, menyatakan bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada hari ke-10 bulan Muharram. Itu maudhu, palsu. Kedua, barang siapa, nah ini yang disinyalir tadi, barang siapa yang bercelak dengan serbuk celak ismit pada hari ke-10 bulan Muharram, maka matanya tidak akan terkena penyakit mata selamanya. Ya, hadis riwayat Hakim, dan beliau menjelaskan bahwa hadis ini munkar. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Bismillah. Jadi palsu ini, ya, masalah celak. Barang siapa bercelak dengan serbuk celak ismit pada hari ke-10 bulan Muharram, maka matanya tidak akan terkena penyakit. Ini nggak benar, ya. Ya, man ihtala yaumal Asyura bil ismit lam, ya, turmat ainahu abadan. Ketika barang siapa berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, niscaya Allah akan mencatat baginya pahala ibadah 60 tahun. Hadis ini batil, diriwayatkan oleh Habib bin Al-Habib bin Abi Habib. Al-Haythami menyatakan bahwa Habib bin Abi Habib adalah seorang yang ditinggalkan periwayatannya, matruk dan pendusta, kadzdzab. Ngapain kita beramal dengan hadis-hadis seperti ini? Bayangkan, puasa tadi kita
Itu sama dengan ibadah 60 tahun. Biasanya lebay, exaggerate ya, melebih-lebihkan. Ya, begitu. Keempat, barang siapa melapangkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya pada hari ke-10 bulan Muharram, yaitu Asyura tadi, maka Allah pun akan melapangkan urusannya dalam 1 tahun penuh. Al-Haisami bin Sadaq menyendiri dalam meriwayatkan, sedangkan ia adalah perawi yang dhaif dengan kesepakatan para ulama. Imam Ahmad pun menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asal usulnya, la aslalahu. Ibnu Rajab menerangkan bahwa sanadnya lemah dan Ibnu Jauzi pun menyebutkan dalam maudhu. Ya, hadis maudhu ini. Ya, begitu. Kelima, sungguhnya Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan besar pada hari ke-10 bulan Muharram. Nabi Yakub berkumpul dengan Nabi Yusuf pada hari ke-10 bulan Muharram. Serta At-Taurah diturunkan pada hari ke-10 bulan Muharram. Enak kan, hadisnya bagus. Ya, kayak tepat gitu. Dan berapa hadis misalnya, maka seluruh dusta tidak ada asalnya. Serta derajatnya lemah. Ya, kecuali tentang selamatnya Nabi Musa. Semuanya lemah kecuali selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Catatan, yang dimaksud hadis lemah dalam artikel di atas mencakup seluruh hadis lemah seperti mungkar, palsu, dan hadis lain yang tidak bisa diterima sebagai dalil. Artinya tidak bisa berdalil. Ya, gitu. Keenam, seorang Badui bertanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura pada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, puasa hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad lemah karena terdapat seorang perawi dari kalangan tabi'in yang tidak diketahui identitasnya. Di samping lemah, sanadnya juga menyelisih hadis riwayat Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya, dan ini termasuk periwayatan yang terbalik dari seorang rawi. Jadi ada hadis yang bermakna yang tadi yang saya bacakan, juga ada yang lemah. Karena hadis kan banyak, matanya sama tapi perawinya berbeda. Kadang-kadang redaksi matanya beda. Matan itu isi. Ketujuh, semua hadis tentang keutamaan salat Asyura hari ke-10 bulan Muharram atau malamnya itu lemah. Di antaranya hadis berikut, ya saya singkat-singkat aja. Barang siapa yang melakukan salat antara zuhur dan asar sebanyak 40 rakaat pada hari Asyura, di setiap rakaat ia membaca Al-Fatihah sekali, ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad, ya itu Al-Ikhlas 11 kali, Al-Muwazzitain ya 5 kali. Setelah salam ia beristighfar 70 kali, maka Allah akan anugerahkan kubah putih di surga Firdaus. Di dalamnya terdapat rumah yang terdapat dari batu mulia, hijau seluas 3 kali luas dunia. Di dalam rumah itu terdapat ranjang dari cahaya. Kaki-kaki ranjang tersebut terbuat dari materi yang kokoh, al-anbar al-asyub. Di atasnya terdapat 1000 kasur dari ja'faran. Begitu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi lengkap dengan sanadnya. Beliau menyatakan bahwa hadis jenis ini disebutkan secara panjang lebar dan hadis ini palsu, serta para perawinya tidak diketahui identitasnya. Ya, hadis palsu ada pernah kan, sering para penceramah menyatakan Imam Ahmad bin Hanbal berkawan dengan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in sangat keras terhadap hadis. Dia kalau dengar ada seorang ulama hadis langsung didatangi, diuji. Ya, walaupun dia ujung-ujungnya ditendang atau apa, dia bahagia. Yang penting telah menguji, ya. Apakah hadis ini dari engkau? Apakah hadis dari engkau? Tidak, aku tidak meriwayatkan itu. Begitu. Nah, ada suatu saat Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal sedang ke masjid, lalu ada seorang ahlul kisah, seorang tukang cerita. Dia menceritakan bahwa telah meriwayatkan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Lalu kedua orang ini, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, saling nengok. Kamu meriwayatkan ini? Enggak. Saya juga enggak. Kok nama kita disebut?
Akhirnya ditanya, ya Fulan, dari mana engkau tahu hadis ini? Ya ini dari Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Lalu orang yang pencerima itu, Ahmad bin Hambal, saya Ahmad bin Hambal, ini Yahya bin Ma'in. Apa si pencerita pendongeng ini? Emang nama Ahmad cuman kamu doang dan nama Yahya bin Ma'in cuman kamu doang, begitu. Jadi dia udah bohong, ketahuan bohongnya, dia tetap menolak. Ya saking degilnya. Yang penting bisa cerita. Ya, nah, ini nggak boleh seperti itu. Hadis salat malam Asyura sebanyak 100 rakaat. Setiap rakaat dibaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah 3 kali. 100 rakaat. Palsu, sudah Pak. Coba kayak kasihan kan orang yang mengerjakan hadis-hadis ini. Sudah sholat 100 rakaat, 100 rakaat kan? Habis itu salah semua. Di akhirat nggak dapat pahala. Seperti gini, waktu bapak ibu kerja pasti ada job desk-nya. Job desk-nya apa? Posisinya apa? Misalkan general manager. Oh bapak ngelamar general manager, kualifikasinya bagus. Ini job desk-nya ya, ngatur manajer-manajer yang lain, terima laporan dan lain-lain. Tahu-tahu kerjanya pagi-pagi bersih-bersih, ya. Keliling bersihin, mungkin sehari oke. Bosnya ngapain tuh, presdir atau direktur lihat ngapain tuh GM kita, oh dia lagi bersih-bersih, mungkin dia lihat kurang bersih kantornya. Hari kedua bersih-bersih lagi, hari ketiga bersih-bersih lagi, duduk sama security. Pasti bos presdir ini orang GM apa-apa, kok nggak kerja sesuai job desk-nya. Kan begitu. Nah begitulah ya, jangan kita beramal yang gak diperintahkan. Hadis-hadis palsu ini bukan perintah Nabi. Ngapain kita kerjakan? Lebih baik kita tidak mengerjakan karena tidak tahu, nggak apa-apa. Misalkan dulu waktu masih muda mungkin kita nggak tahu pentingnya puasa Asyura, ya nggak apa-apa, kita mohon maaf ya Allah aku tidak tahu ya faidah puasa 10 Muharram, 9 Muharram. Ya Allah aku tidak tahu puasa Arafah. Setelah tahu amalkan. Ya. Tapi mengamalkan apa yang tidak diajarkan tidak benar. Salat malam Asyura pada waktu sahur sebanyak 4 rakaat, di setiap rakaat seorang baca ayatul kursi 3 kali, setelah Al-Fatihah surat Ikhlas sebanyak 11 kali, dan usai salat ia pun membaca surat Al-Ikhlas sebanyak, ya begitu. Ini palsu, ini nggak benar ini, ya palsu atau maudhu. Gitu. Sudah Isya ya. Tapi kita cukupkan dulu, nanti ba'da Isya insyaallah kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.